Bagaimana melihat Ya, reaksi saya pemain kita? kecewa. Kan kalau saya berprinsip sebagai PSSI kita FIFA larang top skor Liga Inggris bela timnas Indonesia. PSSI kecam aturan royalti lagu nasional yang rugikan timnas Indonesia. STY ragukan Patrick Kluivert bisa bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Duet Sandy Walsh dan Seno Patinama di Liga Thailand. Post like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI kecam aturan royalti lagu nasional yang rugikan timnas Indonesia. Ketika lagu kebangsaan yang seharusnya menjadi simbol pemersatu dan pelujut semangat para pemain timnas di lapangan, dan bahkan dikenai kewajiban membayar royalti saat diputar dalam pertandingan timnas Indonesia. Hal ini terasa sangat mengada-ngada bagi PSSI. Aturan ini digagas oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Yayasan Karya Cipta Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap pemutaran lagu dalam acara publik berskala besar wajib membayar royalti. Ternyata lagu-lagu nasional pun menurut mereka masuk dalam kategori. Oleh karena itu, PSSI ingin aturan itu segera dicabut, khususnya saat timnas Indonesia bertanding, karena bagian dari patriotisme. Selain lagu kebangsaan Indonesia Raya, saat skuad Garuda bermain, ada beberapa juga diputar seperti Tanah Airku usai laga. Maka dari itu, PSSI melalui Yunus Nusi berharap peraturan royalti lagu nasional dihapuskan agar tidak membuat kegaduhan berlanjut. Yunus Nusi menilai bahwa momen dinyanyikannya lagu Tanah Airku dalam laga timnas Indonesia merupakan bukti patriotisme anak-anak bangsa Indonesia. Menggema di Stadion GBK dengan puluhan ribu supporter atau penonton menyanyikan lagu ini. Ada yang merinding, bahkan ada yang menangis. Itulah nilai-nilai dari lagu kebangsaan ini. Yunus Nusi menyebut bahwa pencipta lagu kebangsaan ini ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari lagu-lagu ini. Tentunya lagu kebangsaan ini adalah lagu-lagu perjuangan yang ditunjukkan untuk para anak bangsa. STY ragukan Patrick Kluivert bisa bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Mantan arsitek skuad Garuda Sinteyong memberikan analisis tajam yang menyadarkan jelang skuad Garuda Hasan Patrick Kluivert melenggang ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak keempat, Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Hanya juara grup yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Bukan sekedar prediksi pesimis, Sinteyong membedah secara mendalam mengapa perjuangan JIC dan kawan-kawan untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak akan menjadi tanjakan yang sangat terjal. Menurutnya, masalah utama yang akan dihadapi tim Merah Putih bukanlah soal kualitas teknis semata, melainkan mimpi buruk logistik, stamina, dan jadwal pertandingan yang tidak menguntungkan. 냉정히 얘기하면 가능성은 사실은 30%도 안 된다. 왜냐면 물론 우리 인도네시아 팬들이 봤을 때는 뭔 소리야 할 수 있겠지만 내가 냉정히 이제 이건 쟤는 감독도 아니고 이제 후임 내가 누굴 폄하하고 있는 게 아니라 그냥 내가 축구 감독으로서 이제 봤을 때. STY kemudian memaparkan secara rinci dasar dari analisisnya, menunjuk pada struktur jadwal pertandingan yang padat dalam waktu singkat, yang menurutnya sangat merugikan tim dari P3 seperti Indonesia. Menurutnya, semua harus tanding dalam 9 hari. Ia lalu menyoroti ketidakadilan struktural dalam jadwal istirahat, yang jelas menguntungkan tim-tim dari pot keunggulan. Menurut Sin, jika pertandingan terakhir digelar tanggal 9 Oktober dan para pemain timnas berangkat dari Eropa pada tanggal 1, maka mantan anak asuhnya ini tidak bisa langsung latihan pada hari itu juga. Biasanya waktu istirahat adalah 4-5 hari, jadi mereka pot 1 istirahat terus siap ke pertandingan terakhir. Siapa yang diuntungkan? Ya jelas pot 1. Kerugian bagi timnas Indonesia semakin besar karena mayoritas pemain intinya berbasis di luar negeri. Berdasarkan dugaan STY, mereka kan harus ke Piala Dunia, pertandingannya juga di negara mereka, jadi pemainnya bisa dipanggil lebih cepat 7-10 hari. Mereka udah siap karena pot 1 Arab bertanding melawan pot 3 Indonesia. Setelah Arab Saudi menang, mereka kemungkinan besar lolos karena tinggal seri atau menang saja untuk lawan berikutnya. Terus sebaliknya, bagaimana untuk Indonesia? Karena pemain inti timnas Indonesia adalah pemain abroad, dan mereka begitu terbang ke Arab Saudi harus tanding 2 hari berikutnya. Sehingga tidak ada waktu untuk pulihin stamina mereka dan latihan bareng.
duet Sandy Walsh dan Zainab Patinama di Liga Thailand. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh gabung klub Thailand Buriram United pada bursa transfer musim panas 2025. Berdasarkan laporan Gol Thailand, Buriram United membuat kejutan dengan mendatangkan ex-pemain KV Mechelen tersebut. Sandy Walsh menjalani musim yang sulit bersama klub Liga 1 Belgia, KV Mechelen, pada 2023-2024. Di paruh pertama musim 2024-2025 saja, Sandy Walsh cuma 6 kali turun di Liga 1 Belgia. Alhasil pada Januari 2025, Sandy Walsh dilepas ke klub Liga 1 Jepang, Yokohama F. Marinos. Sepanjang periode Januari sampai Juli 2025, Sandy Walsh 13 kali merumput bersama Yokohama F. Marinos. Bersama klub asal Jepang tersebut, Sandy Walsh kesulitan mendapatkan menit bermain. Nah, jika bergabung Buriram United, Sandy Walsh berpotensi mendapatkan status andalan. Ada 4 posisi yang bisa dijalani Sandy Walsh bersama juara bertahan Liga 1 Thailand tersebut, yakni fullback kanan, kiri back tengah, dan gelandang sentral. Selain itu, Sandy Walsh pun tidak perlu ketakutan beradaptasi, sebab di skuad Buriram United ada rekannya di timnas Indonesia, Zainab Patinama, yang baru mendarat pada bursa transfer musim panas 2025. Chemistry kuat antara Sandy Walsh dan Zainab Patinama berpotensi melesakan prestasi Buriram United musim ini. Selain turun di Liga 1 Thailand, Buriram United juga akan mentas di AFC Champions League Elite 2025-2026. FIFA larang top skor Liga Inggris bela timnas Indonesia. Meski memiliki nama yang kental dengan nuansa Jawa, salah satu top skor Liga Inggris ini ternyata tidak memenuhi syarat FIFA untuk dinalisasi dan memperkuat skuad Garuda. Saat ini PSSI memang sedang gencar-gencarnya mendatangkan pemain naturalisasi dari Eropa. Hal ini adalah bagian dari upaya PSSI dalam menambah amunisi naturalisasi demi menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan akan memperebutkan 1 tiket lolos langsung. Di kompetisi Eropa sendiri, masih banyak pemain keturunan Indonesia yang berpotensi dilirik. Namun ada satu nama yang sempat bikin publik penasaran, karena terdengar sangat medok Jawa, tapi justru tidak bisa membela timnas Indonesia akibat aturan FIFA. Dia adalah Joel Muhammad Ramzan Piroe, alias Joel Piroe. Striker kelahiran Wichita yang musim lalu tampil bersinar bersama Leeds United di kasta kedua Liga Inggris. Dilihat dari namanya Piroe terdengar identik dengan kata dalam bahasa Jawa, Piro yang berarti berapa. Namun meski punya nama yang terdengar Jawa, Joel Piroe dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia karena aturan FIFA. Mengenai regulasi yang menyebut pemain yang bisa dinaturalisasi untuk membela suatu negara harus memiliki garis keturunan maksimal 3 generasi. Dalam kasus Piroe, ia sama sekali tidak memiliki darah Indonesia dalam silsilah keluarganya. Menurut informasi yang beredar, Piroe memiliki keturunan Suriname India dan lahir di Belanda. Pelafalan Piroe dalam namanya berasal dari kata piru. Menariknya, meski Piroe tidak bisa membela timnas Indonesia lewat jalur keturunan, anaknya kelak justru punya peluang besar mengenakan seragam merah putih. Hal itu karena sang istri Naomi Patiwel disebut memiliki darah Indonesia. Semoga di masa depan sang anak bisa mengikuti jejak ayahnya sebagai pesepak bola hebat, dan kali ini membela tanah air kelahiran ibunya, Indonesia.